Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube aku, Nova Erdem Aidin. Ya guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku tuh mau nunjukin kalian gimana tuh perubahan dari kebijakan pertanggal 1 Juli di Turki itu, yang bahwasannya pembuatan iqamet itu untuk orang baru udah nggak bisa lagi, dan juga bagi kita juga yang udah punya iqamet, bagi yang gelin ataupun yang tidak, yang renew tuh masih bisa, tapi ya nggak bisa menjadi 100% juga di approve ya guys. Nah kali ini aku tuh sebenarnya kartunya udah dateng ya guys, cuman karena alamat aku kasih alamat rumahku yang lain gitu, alamat rumah suamiku lah lebih tepatnya ya guys. Jadi polisi tuh nelpon gitu ke suamiku, bahasanya mereka tuh mau ngecek apakah benar aku tuh tinggal di alamat yang tertera di iqamet aku gitu. Jadi ya karena aku tinggalnya di rumah yang satu lagi, otomatis aku harus merubah alamat aku yang ada di dalam iqamet itu ke rumah yang aku tempatin sekarang ini guys. Karena kalau sampai polisi itu ngecek ke alamat yang satu lagi itu, otomatis aku akan bermasalah ya. Walaupun aku tuh nikah di sini, tapi memang peraturan di sini tuh sekarang udah nggak bisa main-main kayak dulu lagi. Yang mana kalau dulu kalian tinggal di mana, pakai alamat yang mana untuk iqametnya itu nggak masalah ya, tidak pernah ada pengecekan. Yang penting ada surat kontrak rumah yang distempel notaris. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi guys. Even pun aku yang udah lama di sini ya belum terlalu lama sih, baru 5 tahun lebih gitu guys. Dan ini udah yang kedua kalinya aku bikin iqamet 3 tahun. Oke guys, jadi aku tuh harus ke Gochidaresi dan aku tuh disuruh bawa kelengkapan dokumennya seperti buku nikah, paspor aku, udah gitu fatura itu kalau kita bilang tuh rekening listrik ya, sama fatura air, rekening air kayak gitu. Sebelumnya tuh kita udah datang ya, itu tuh padahal baru seminggu gitu kita aku tuh disuruh datang gitu. Itu persyaratan dokumennya tuh cuman paspor, iqamet ya kan, sama buku nikah gitu. Nggak taunya pas kita datang minggu yang lalu ya, petugas polisinya bilang gini, sekarang kita butuh untuk fatura listrik sama fatura air, atau rekening listrik dan rekening air. Terus suami aku marah di situ. Loh, kemarin kita datang dan hanya disuruh bawa ini doang gitu, buku nikah, paspor sama iqamet gitu. Kenapa sekarang berubah lagi gitu? Terus petugasnya bilang, ya ini kebijakan baru gitu, prosedur baru. Loh kok bisa dalam seminggu, baru seminggu, bahkan belum seminggu udah berubah lagi peraturannya. Dan di situ memang suamiku marah gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu ya kan, itu udah kebijakan dari pemerintah. Jadi mau nggak mau ya kita harus bawa gitu loh. Dan karena saat itu juga kita lagi busy gitu kan, suamiku sibuk dan aku juga lagi di kerjaan juga sibuk. Jadi kita minta untuk perpanjangan waktu, dan di situ kita bilang oke, minggu depan, yang artinya itu minggu ini ya kan guys. Jadi kayak suamiku tuh nelpon ke polisi Gochidaresinya, kita minta izin untuk berikan waktu gitu sekitar 10 hari supaya kita masih bisa datang lagi untuk merubah alamat yang ada di iqametku. Dan alhamdulillah gitu, polisinya bilang oke, nggak apa-apa gitu. Jadi minggu ini tuh 3 hari lagi tuh udah hari terakhir. Kalau aku nggak merubah alamatku, otomatis polisi tuh memang akan datang ke alamat yang ada di iqamet aku tuh untuk melakukan pengecekan apakah benar aku tinggal di situ atau enggak. Jadi buat kalian ya, ini informasi juga tuh buat kalian, informasi penting juga yang renew iqamet gitu loh. Renew lah iqamet kalian di alamat dimana kalian tinggal, dan jangan pakai alamat orang lain, karena nanti di saat polisi ngecek kalian nggak ada di alamat tersebut, maka secara otomatis bisa jadi iqamet kalian akan di cancel. Karena di situ udah terjadi pembohongan ya, kalau ya bahasanya kayak gitulah, pembohongan alamat lah seperti itu. Karena memang udah sekarang itu ya benar-benar udah gencar banget sih pemerintah sini memilah gitu loh, mana yang bisa dan berhak untuk long stay di sini, yang benar-benar memenuhi syarat. Dan itu hanya untuk renew ya guys, bukan untuk pembuatan iqamet baru. Kalau pembuatan iqamet baru itu hanya bisa untuk mahasiswa, pelaku bisnis, dan juga gelin yang menikah resmi ya, yang artinya punya buku nikah. Kalau yang nikah siri nggak bisa guys. Jadi di sini aku bukan yang mau
menjelekkan atau gimana, tapi memang itu sudah kebijakan pemerintah. Bahkan dari dulu juga sebelum ada peraturan pertanggal 1 Juli ini, orang yang nikah siri itu nggak bisa buat ikamet lebih dari 1 tahun, karena mereka tuh menganggap yang nikah siri itu ya nggak ada gitu loh, maksudnya jadi kayak pendatang yang lainnya gitu, yang ada status pernikahan. Jadi hanya yang punya buku nikah resmi yang bisa buat ikamet lebih dari 1 tahun, yaitu 3 tahun atau mungkin ya bisa jadi 5 tahun. Aku belum pernah nyoba yang 5 tahun ya guys. Mungkin nanti setelah selesai ini ya bisa jadi apply yang 5 tahun, tapi masih 3 tahun ke depan sih. Oke guys, jadi nanti hari ini kalian ikutin perjalananku gimana aku pergi ke Gucci dari sini ya guys. Arrive already, yes. Oke guys, kita udah nyampe dan ternyata ngantrinya banyak banget. Aduh, mana panas lagi. Iya, nasib. Finally finish juga setelah 5 minggu pulang pergi bolak-balik ke sini. Aduh, plus demam lagi. Oke guys, finally urusanku ke Gucci dari situ selesai ya. Jadi agak ribet juga ya, karena aku sebenarnya udah yang kelima kali bolak-balik ke Gucci dari Asia. Rasanya kayak gitu, mereka setiap minggu tuh merubah kebijakan gitu ya kan. Memang sih di Turki ini dari sebelum aku nyampe ya, aku pernah baca gitu di Google bahwasanya Turki ini setiap tahun itu bahkan nggak bisa dikatakan setiap tahun ya, kadang setiap bulan tuh merubah prosedur ataupun kebijakan tertentu. Jadi itu guys, aku kan pakai alamat rumah yang satu lagi, karena di alamat rumah yang sekarang ini sebelumnya mereka bilang itu kan nyasak, nggak boleh untuk ya belanja atau pendatang. Ya, memang pada saat itu suamiku tuh juga sempat protes. Nah, dia ini kan bukan pendatang gitu, dia ini kan udah nikah sama saya gitu ya kan, ya, otomatis kan ya secara tidak langsung kan aku bukan tamu lagi gitu ya kan ya, tapi ya udahlah gitu, dia tetap ngikutin meskipun dia keberatan gitu, kenapa aku masih dianggap orang lain gitu di negara ini. Tapi ya udahlah, namanya juga kebijakan negara ya, pemerintah. Meskipun dia keberatan tetap diikutin juga. Sorry ya, suara aku agak agak apa ya, karena lagi enak badan juga. Udah gitu pas pertama datang tuh memang bilangnya butuhnya paspor doang gitu. Pertama bilangnya butuhnya ikamet doang. Oke, kita datang. Katanya udah datang bilangnya butuhnya buku nikah. Oke, next time-nya kita datang, kok lah ikamet sama buku nikah. Nggak taunya dibilangnya butuh paspor. Udah kayak gitu pas yang ketiga yang kita datang lagi, itu butuhnya ikamet, buku nikah, ikamet, buku nikah sama paspor aku gitu. Udahlah kita balik ya kan. Yang keempat kalinya dibilangnya kita harus pakai, kita datang lah bawa semuanya itu. Ternyata bilangnya harus ada rekening listrik. Datanglah kita yang keempat kali bawa rekening listrik. Waktu itu jam 3 sore ya, ternyata katanya udah tutup, sistemnya udah tutup. Padahal sebelumnya itu kita datang itu di jam 3 kita masih ngantri gitu loh, ya masih bisa gitu. Katanya pas 4 kali kita datang tuh sistemnya udah tutup. Ya udahlah, walaupun suamiku sempet ya pokoknya setiap kesana tuh selalu dia itu berargumen gitu, kenapa begini kenapa begitu gitu kan, dia komplain, tapi tetap juga sih diikutin. Jadi akhirnya kita pulang lah. Pas yang kemarin yang kelima kali ini nih, kita datang tuh pagi-pagi gitu, jam 8.30 kita udah di sana, dan katanya
kepagian kamu datang gitu ya kan. Tapi udah pas kita masuk gitu tuh udah banyak orang yang ngantri di dalam gitu, dan kita tuh disuruh masuk ke ruangan gitu kan. Di ruangannya tuh kayak, kalau menurut aku sih kayak bioskop ya. Tempat duduknya itu warna merah gitu, dan itu berjejer-jejer gitu, di depannya tuh kayak pengadilan gitu. Kayak ada hakimnya, tapi dia tuh mejanya panjang, ada 4 orang duduk di depan. Dan di situ memang rencananya aku kan kayak aku mau bikin ya sedikit video, cuman di situ tertulis gitu nggak boleh videokan atau ngambil gambar di ruangan tersebut karena bisa dikenakan sanksi ya, pokoknya bayar denda lah kayak gitu kalau ketahuan mengambil foto ataupun video. Jadi aku nggak ngambil video ya pas di dalam gitu. Jadi kita tuh udah nunggu, awalnya kita pikir ya memang datang cepat tuh ya biar cepat selesai lah gitu kan. Nggak ngantri lama, memang bener sih nggak ngantri lama, tapi di dalam tuh ternyata udah banyak yang nunggu juga. Udah gitu kita nunggu itu sekitar hampir 45 menitan gitulah, barulah petugasnya tuh pada datang. Kayaknya 1 jam deh kayaknya menurut aku ya. Kali kita nyampe di sana tuh 9.30 itu belum apa-apa gitu, karena kita nyampe sana 8.30 gitu ya kan. 9.30 tuh ya baru pada mulai datang petugasnya gitu kan, ya biasalah gitu ya kan. Mungkin sekitar jam 10 kurang barulah tuh mulai tuh antriannya ke depan kayak gitu. Udah gitu ya pas tiba giliranku ya kita kasih lah gitu dokumen yang dibutuhkan kayak gitu. Terus mereka cek semua, bilang oke, no problem, udah gitu aja gitu loh. Karena kenapa kita tuh harus ke sana gitu, karena polisinya ini syukurnya gitu ya, polisinya tuh nelpon gitu ke suamiku, karena memang pas daftar ikamku tuh aku nggak mau pakai nomor HP-ku, pakai nomor HP suamiku karena takutnya pas mereka ngomong bahasa Turki kan aku memang kurang ngerti ya. Jadi memang setiap kali kalau apply ikame tuh pasti pakai nomor HP suamiku. Jadi di situ tuh polisi nelpon, katanya mereka mau ngecek rumah. Nah sementara rumah yang ada di alamat ikame aku tuh baru aja disewakan ke orang gitu kak. Sebelumnya kan kosong, jadi kita tuh bisa ya kalau polisi kesana ya udah kita pura-pura aja kesana kan, maunya seperti itu gitu ya kan. Cuman pas ada yang nyewa itu mahasiswa waktu itu yang nyewa nih, baru dia gitu baru masuk. Jadi kita bingung dong, waduh gimana nih kalau pada ditanya terus salah jawab, otomatis si kamen aku akan di cancel gitu kalau polisinya tahu aku tuh nggak tinggal di alamat tersebut gitu ya kan. Jadi ya udah mau nggak mau lah kita gantilah alamatnya kayak gitu di rumah yang sekarang ini, karena sebelumnya dibilangnya kita pakai rumah yang sekarang ini dibilangnya ya asa nggak bisa. Jadi kita pakailah rumah yang satu lagi karena kebetulan kosong kan, nggak ada yang nyewa gitu rumah itu. Udah kita pakai alamat itu, polisinya pula nelfon mau ngecek. Oh my god, jadi kayak gimana ya, pelajaran aja sih buat kalian gitu. Mungkin gering-gering di Turki juga udah pada tahu ya kalau di Turki itu sering berubah peraturan. Nah buat kalian nih yang follow nih channel YouTube aku gitu, kalau kalian mau nikah memang aku ada ya update peraturan terbaru, tapi sebaiknya lagi untuk kalian karena di Turki ini tuh aduh bener-bener ya, ini aku ngerasain sendiri, jadi ya aku bisa berbagi pengalaman aku ke kalian. Kalau yang mau nikah ataupun yang mau ada urusan gini, sebaiknya tuh langsung tanyakan gitu loh ke instansinya gitu terkait setidaknya seminggu atau 2 minggu sebelum kalian datang gitu. Karena takutnya mereka tuh kayak udah ngerubah gitu prosedurnya gitu, nanti kasihan kalian ya gitu kan, udah nyampe di sini ternyata prosedurnya berubah. Jadi buat kalian yang mau nikah tuh coba kalian konsultasi ke kedutaan Turki yang ada di Jakarta, kalian telepon aja nggak apa-apa, mereka itu pasti bisa ngelayanin kok gitu. Udah gitu tanya gitu apa prosedur terbarunya, kalian harus bawa apa dan bagaimana gitu loh. Karena even pun aku udah bikin video baru gitu yang peraturan terbaru untuk nikah, aku tuh khawatirnya gini loh, aku yang di dalam Turki aja gitu ya kan, mereka tuh secepatnya dalam 1 minggu merubah prosedur gitu, apalagi kalian yang masih di Indonesia yang mau kesini gitu. Jadi sebaiknya memang kalian harus tanya baik-baik lah ke instansi terkait gitu. Memang aku juga sering nanya gitu ya tapi ya gimana ya, terkadang tuh perubahan ini tuh mungkin belum nyampe gitu loh, entah KBRI atau ke KJRI kayak gitu. Jadi kadang-kadang di sini tuh karena saking mereka tuh terlalu seringnya ngerubah prosedur, jadi kadang-kadang penyampaiannya itu ke pihak kita instansi yang terkait lah kayak gitu tuh kadang lambat, atau kadang mungkin mereka juga nggak tahu ya, entah lupa atau apa gitu. Tapi memang ya kita tuh
aku sih nggak mau ngomong yang gimana karena takutnya nanti kayak jatuhnya tuh menjelekkan atau apa. Cuman intinya kalian tuh wajib tanya gitu loh ke kedutaan Turki itu aja, jangan kalian hanya berpatokan pada apa videoku gini, karena di sini tuh aduh terlalu cepet gitu ngerubah prosedur gitu. Jadi memang wajib banget kalian tuh selalu nanya, selalu banget update banget gitu kalian nanya ke kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Jadi itu biar lebih jelas lagi. Jadi kayak kalian tuh nggak ketinggalan updating new updating terbaru lah kayak gitu, berita terbaru atau mungkin prosedur terbaru gitu loh. Jangan sampai kayak ya kayak aku gini lah gitu ya kan. Tapi untungnya sih kayak aku tuh mungkin udah di Turki gitu ya, tapi ya walaupun gitu juga capek juga gitu, kita harus bolak-balik sementara kayak suamiku juga punya kerjaan dan aku juga harus ya ngurus kerjaanku gitu. Jadi kita tuh memang ya super sibuk banget gitu, dan aku nggak bisa bayangin kalau sampai polisi tuh nggak nelpon langsung top gitu ngedatangi rumah kita yang satu lagi itu. Aku nggak bisa bayangin nih kamiku bisa diital gitu kan, dan aku udah pasti ilegal walaupun aku nikah di sini gitu. Kalau mereka memang mau ngeblok ya udah ngeblok, karena memang ya ketahuan aku nggak tinggal di alamat tersebut. Jadi memang udah nggak bisa main-main lagi masalah ikamet. Kalau dulu kayak rumahku nih satu building ini kan kita ada 4 tingkat ya, 4 tingkat nih, 3-nya aku sewakan gitu ke orang. Jadi di apartemen ini tuh satu apartemen, even pun yang tempat aku tinggal sekarang ini tuh aku sampai pernah ngasih ke 3 orang untuk pakein addressnya aku gitu bikin kamet itu dulu. Ya dulu belum apa ya, belum kayak sekarang karena peraturan pertanggal 1 Juli itu yang udah melarang orang luar untuk bikin ikamet. Jadi semuanya kena imbasnya, bukan hanya kayak orang baru doang, bahkan kita pun yang menikah di sini itu juga kena imbasnya gitu. Jadi memang ya sebaiknya kalian juga ikutinlah prosedurnya gitu. Even pun kayak aku aduh kok gini banget ya bang, ya suamiku yang orang Turki sendiri pun dia kayak aduh kenapa gini sih gitu loh, kok cepet banget, sedikit-sedikit ngerubah kebijakan, sedikit-sedikit ngerubah prosedur. Tapi ya memang ya itulah yang harus kita patuhi gitu ya, sebagai warga negara yang baik lah kayak gitu ya kan. Walaupun capek kita harus bolak-balik, tapi ya memang itulah peraturannya dari pemerintah sini gitu. So buat kalian ya wajiblah kalian itu nikah resmi di sini biar supaya kalian juga terjamin hidupnya gitu loh, dan apa ya terlindungi oleh hukum yang ada di Turki dan juga hukum di negara kita gitu. Jadi dilindungi oleh 2 negara kita sendiri dan negara Turki guys. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu vlogku kali ini dengan pengalamanku yang bolak-balik 5 kali itu. Semoga jadi pelajaran buat kalian, dan kalau kalian ada pengalaman yang sama ya mungkin yang ada Gelin juga yang nonton video aku, ataupun mungkin yang kalian yang entah mahasiswa atau apa gitu yang punya pengalaman yang sama, berbagi dong di kolom komentar gitu ya kan. Jadi kayak kita tuh bisa sharing-sharing pengalaman gitu guys. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang selalu watching video aku, dan buat kalian yang baru bergabung jangan lupa ya untuk subscribe videoku biar supaya kalian bisa dapatkan update berita terbaru tentang Turki dan juga perjalananku di Turki dan gimana keadaan di Turki ya guys. Terima kasih buat kalian dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.